Jadi ketika kita jatuh dalam pencobaan, Tuhan itu nggak pernah tinggal diam ya. Dia pasti cari cara bagi kita untuk sadar atas dosa-dosa kita. Nah, kadang-kadang kita juga punya kecenderungan untuk bersikap yang sama, di mana kita membuat diri kita sebagai model utama. Orang-orang harus mengikuti apa yang saya katakan, harus mengikuti prinsip yang saya ucapkan. Bukan lagi Tuhan, melainkan lembu emas itu. Justru hubungan kita sama Tuhan itu cenderung bersifat pragmatis. Kita hanya mau apa yang kita inginkan. Kita nggak mau dengar apa yang Tuhan katakan. Jadi kita nggak bisa membiarkan insecurity kita itu menjadi dorongan utama bagi kita untuk memutuskan sesuatu. Kita bisa terus berjuang untuk percaya sama Tuhan. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita akan bahas lagi tokoh kita lain bersama dengan narasumber kita, Pendeta Yohanes Sinaga. Shalom Pendeta. Shalom Gil, shalom untuk sobat-sobat yang ada di rumah maupun di mana Anda berada. Puji Tuhan. Apa kabar Pendeta? Sejauh ini baik-baik sih, sejauh ini ya. Nggak tahu ke depannya gimana. Tapi puji Tuhan kita tetap semangat ya Pendeta, membahas tokoh yang akan kita bahas hari ini. Nah, seperti biasa kita akan kasih clue ya Pendeta. Kira-kira Pendeta ada clue yang mau dibagikan dulu nggak? Nah, tokoh pertama tokoh kita kali ini mempunyai moto kerja. Oh, work ya. Work. Dan dia memang mempunyai background di ahli konstruksi. Oh, oke. Jadi dia mandor sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi apa lagi nih? Kalau dari aku dia namanya mirip-mirip sama tokoh musuhnya. Oke, sama-sama endingnya mirip ya. Tapi depannya beda. Oke, dari Pendeta? Kemudian dia ini juga bukan dari keluarganya ya sama kayak yang tokoh sebelumnya Yefta, dia itu mamanya janda. Oh, oke. Jadi bapaknya nggak dikasih tahu meninggal berapa sih, tapi begitu disebut nama mamanya disebutkan bahwa mamanya itu adalah seorang janda. Oke. Dari suku terbesar di Israel. Menarik. Mungkin teman-teman udah bisa nebak kayaknya ya. Ya, mungkin aku bisa kasih satu lagi ya Pendeta supaya teman-teman ke refresh lagi memorinya. Dia adalah seorang pegawai Salomo dan dia memberontak terhadap Salomo. Dan dia juga akhirnya nanti menikah dengan seorang putri dari Mesir. Jadi lumayan nih campur-campur juga backgroundnya ya. Dan kayaknya kita udah kasih banyak nih Pendeta. Udah terlalu banyak malah. Bener. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang sedang menonton bisa lagi buka-buka kitabnya, cari tokoh apa sih yang akan kita bahas hari ini. Biarpun memang mungkin nanti di judul YouTube-nya udah ada ya. Pasti. Tapi kita akan sama-sama buka kitab kita di buku yang nanti akan kita buka. Oke teman-teman, aku juga mau ingatkan bahwa kita ada media sosial. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau request siapa yang akan dibahas berikutnya atau permintaan doa bisa langsung saja di komentar di kolom chat kita di sosial media di Instagram, Facebook atau YouTube. Juga kita punya aplikasi, jadi teman-teman bisa langsung saja download di Play Store atau Google Store. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Kembali login di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pendeta, kita langsung reveal aja kali ya karakternya siapa? Ya, tokoh itu tidak lain adalah Yerobeam. Betul sekali. Ya. Namanya pertama kali disebut di 1 Raja-Raja 11 ya Pendeta, ayat 26. Disebut di situ juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Pendeta mau jelasin dulu struktur dari pasal 11 ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa raja pertama Israel itu adalah Saul. Kemudian Saul melawan perintah Tuhan, kemudian dan akhirnya Tuhan membangkitkan seorang raja lain, namanya adalah Daud. Dan Daud itu mendirikan dinasti yang berbeda daripada Salomo. Bukan Salomo, Saul. Dan kemudian setelah Daud meninggal, Salomo menjadi raja.
Nah, tapi setelah Salomo menjadi raja, dia yang dulunya bijak, sepertinya seakan-akan tambah tua itu tambah nakal kayaknya. Istilah tambah nakal dan tambah otoriter, oke. Jadi kalau kamu baca Alkitab dikatakan bahwa Salomo menggunakan 7 tahun untuk membangun Ka'bah Tuhan dan 14 tahun untuk membangun istana. Jadi artinya waktu yang dia gunakan untuk membangun istana itu jauh lebih lama daripada waktu yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Dan kita saksikan bahwa ya Salomo juga dia nggak puas dengan satu istri. Iya. Dan dia kayak poligami ya. Jadi kalau kita dengar nama Salomo itu, dia identik dengan seorang yang mempunyai berapa istri, dia masih ingat nggak? Banyak berapa? Ribuan. 700 dan juga gundik adalah 300. Nggak sampai kok ribuan. Dia nggak se poligami yang lo bayangkan. Itu udah banyak juga sih. Iya, 1000. Nah, mungkin muncul di pikiran lo ya, kenapa sih dia sampai punya istri banyak? Apakah memang karena nafsunya atau apa? Dari yang aku dengar itu untuk karena wilayah. Iya, jadi setiap istri itu merupakan kayak ikatan yang lebih erat dengan wilayah dan juga regional lainnya. Begitu mereka menikah dengan Raja Salomo, artinya mereka mempunyai ikatan kenegaraan yang menjadi tanda bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan Israel. Tapi karena setiap istri berasal dari latar belakang dan agama berbeda-beda, maka ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka membawa juga bersama mereka ilah-ilah mereka. Betul. Dan Salomo yang tadinya bijak, yang tadinya luar biasa mengagumkannya, yang tadinya begitu setia kepada Tuhan, perlahan-lahan menjadi orang yang menyembah patung dan juga lain-lainnya. Makanya itu, ketika kita masuk di kejadian di satu Raja-Raja 11, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama bercerita mengenai kejatuhan Salomo dengan perempuan-perempuan lainnya. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo. Dan yang mengagumkannya adalah Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo bukan saja dari eksternal. Dari eksternal itu ada namanya Hadad dari kerajaan Edom, ada juga namanya Rezon. Rezon dan ini eksternal mereka, tantangan eksternal. Dan mereka menyerang Salomo ketika mereka telah menjadi kuat. Tetapi ada juga internal. Dan internal inilah yang bernama Yerobeam. Jadi ketika kita jatuh dalam pencobaan, Tuhan itu nggak pernah tinggal diam ya. Dia pasti cari cara bagi kita untuk sadar atas dosa-dosa kita. Nah, apa sih arti nama Yerobeam? Belum tahu pendeta. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai arti nama Yerobeam itu masih jadi perdebatan. Beberapa cendekiawan Alkitab berkata bahwa Yerobeam artinya the people content. Atau kemudian beberapa juga berkata artinya itu adalah he pleads the people's cause, atau ia memohon untuk kebaikan masyarakat. Tapi beberapa juga berkata bahwa nama Yerobeam berarti may the people multiply, atau may the people be great. Tapi satu hal yang konsisten dari perbedaan-perbedaan nama-nama ini, pasti kata the people itu atau masyarakat itu selalu diulang. Artinya apa? Dari awal itu nama Yerobeam sudah menandakan bahwa ia akan selalu berpihak kepada rakyat. Jadi dia ini sebenarnya kayak presiden kita banget ya, kayak rakyat banget lah, rakyat banget. Kan siapa sih yang gak suka punya raja atau pemimpin yang kerakyatan? Ya kan, yang mengerti apa keperluan rakyat, yang tahu apa yang mereka butuhkan. Dan nama Yerobeam ini sangat kontras dengan tindakan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh Salomo. Kenapa? Karena Salomo justru memperlakukan kerja rodi, dia memaksa orang-orang untuk membangun istana-istana dan proyek-proyek lainnya. Sedangkan Yerobeam adalah orang yang berpihak kepada rakyat. Dan kalau kamu baca lagi di dalam 1 Raja-Raja 11 dikatakan, apakah Yerobeam itu orang yang biasa? Tidak. Apa yang membuat dia luar biasa? Dia seorang yang tangkas. Dia pertama tangkas, kemudian apa lagi? Dia yang menguasai pekerja dari keturunan Yusuf. Jadi dia ini kayak sejenis mandor, tapi bukan sekadar mandor. Dia adalah seorang yang mengawasi semua keturunan Yusuf. Jadi kalau kita berbicara mengenai keturunan Yusuf, itu ada 2 suku ya. Pertama ada suku Efraim, kedua adalah suku Manasye. Bukan Benyamin. Keturunan Yusuf. Manasye dan juga Efraim. Dan kita lihat bahwa ya ini adalah orang kepercayaan Salomo. Luar biasa kan? Biarpun backgroundnya dia itu
ya nggak terlalu bagus, kan bapaknya meninggal dan ibunya tuh harus berjuang sendiri untuk membesarkan dia. Tetapi dia berhasil dengan sedemikian cara dan sedemikian rupa untuk memegang kendali semua proyek pembangunan di kedua suku ini. He is somebody. Dia itu workaholic, dia tangkas, dia pintar, dia rajin bekerja. Dia itu orang-orang yang sangat-sangat taktis di dalam pemikirannya. Dan uniknya adalah akhirnya satu hari seorang nabi, siapa nama nabinya? Ahia datang kepada Yerobeam dan memanggil dia untuk menjadi raja. Coba baca di sini 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. Oke. Kita akan baca sama-sama 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ayat 30, Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. 31, dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Oke, gimana? Menarik nggak? Tiba-tiba Ahia diambil baju, kemudian dikoyakkan jadi 12 bagian. Agak-agak horor nggak sih? Kalau ketemu, lu bisa lu lagi di jalan nih, mau masuk ke MT nih. Oke, terus katanya tiba-tiba ada orang, dia sobekin bajunya. Dengan demikian aku akan memberikan kamu 10 dan membuat kamu jadi kepala Hope Channel. Lol. Ya, jadi itu kayak nggak banget kan. Tapi itulah yang terjadi. Dan kalau kamu perhatikan bahwa Ahia ini adalah seorang nabi yang berasal dari kota Silo. Iya. Oke, dari kota Silo. Dan Silo itu dulunya merupakan tempat penyimpanan bahtera Allah. Tabut perjanjian Allah. Di situ dulunya adalah tempat di mana kemah Allah itu terdapat. Dan kalau kamu membandingkan lagi, ayat itu, kemudian ayat selanjutnya kamu akan temukan begitu banyak referensi terhadap Daud. Jadi kamu bisa lihat nggak ada kayak kesamaan antara kebangkitan Yerobeam dan juga Daud. Benar nggak? Kayak Daud dulu bukan siapa-siapa kan? Betul. Ya, tetapi kemudian dia dipanggil oleh seorang nabi yang bernama Samuel. Sama seperti Yerobeam dipanggil oleh Ahia, maka Daud juga dipanggil oleh Samuel. Sama seperti pada waktu itu Saul telah gagal untuk mengikuti Tuhan, maka Salomo juga gagal untuk mengikuti Tuhan di masa tuanya. Jadi ada perbandingan yang jelas antara kisah Yerobeam dan Daud. Dan kontras inilah yang akan terus terjadi sampai akhir hayatnya Yerobeam. Jadi disinilah yang sangat-sangat menarik dari Yerobeam. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat dia dari bukan siapa-siapa, dari seorang yatim piatu, dari seorang anak yatim menjadi seorang kandidat raja dari 10 suku Israel. Bayangin. Jadi Tuhan membuat ramalan bahwa dari 12 suku 10-nya itu akan mengikuti Yerobeam. Itu jumlah yang sangat besar ya kalau menurut kamu? Banyak banget. Dan memang itu mayoritas dari orang Israel. Jadi tanggung jawab yang diemban oleh Yerobeam itu bukanlah tanggung jawab yang biasa. Nah, gimana kalau kamu mendengar cerita dari Yerobeam? Kebangkitannya. Keren sih. Sama seperti Yefta ya tadi. Iya. From zero to hero. Dan uniknya adalah dia mempunyai banyak banget kualitas untuk menjadi seorang raja. Betul. Dia rajin, tekun bekerja, dia dipercaya oleh Salomo juga, bahkan dia dipercaya. Alasan kenapa dia berada di posisi itu karena dia dipercaya oleh Salomo. Dan Tuhan mengangkat dia untuk menjadi penerus kerajaan. Tapi Tuhan juga berkata, kalau kamu menurut aku akan membuat dinasti kamu seperti dinasti Daud. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Yerobeam bisa menurut? Itu pertanyaannya. Dia terlepas dari semua ajaran yang latar belakangnya dia, semua prestasinya dia, bisa nggak nanti dia menurut? Dan kayaknya itu kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Betul. Jadi teman-teman, kalau masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Kembali lagi log in di Facebook What's on Your Mind.
dengan pertanyaan tadi pendeta, apa yang Yerobeam lakukan setelah ia menerima panggilan Tuhan? Ya uniknya adalah tadi kan katakan Tuhan bilang sama Yerobeam, kamu harus tunggu. Betul. Karena kerajaan itu nggak akan terpecah-pecah semasa kehidupan Salomo. Tapi setelah anaknya lah baru kerajaan itu akan dibagi, 10 akan menjadi milik Yerobeam dan juga yang 2 itu akan menjadi milik Rehabeam. Tadi yang kita bilang kan yang dia namanya sama. Tapi kalau kita baca lagi di 1 Raja-Raja 11 ayat 40. Coba baca. 1 Raja-Raja 11 ayat 40. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi sampai situ aja. Dikatakan bahwa setelah percakapan antara Ahia dan Yerobeam, tiba-tiba muncul satu ayat yang mengatakan kalau Salomo berikhtiar untuk membunuh Yerobeam. Nah, pertanyaan adalah percakapan ini kan terjadi hanya antara Ahia dan juga Yerobeam. Ini private. Kalau begitu kenapa tiba-tiba Salomo justru berencana untuk membunuh Yerobeam? Dari mana Salomo tahu bahwa Yerobeam nantinya akan menjadi raja menggantikan dia? Dari mana? Bagaimana mungkin tiba-tiba? Apakah Salomo itu punya insting ke-6 ya? Karena dia tahu siapa aja akan memberontak melawan dia. Kan enggak kan? Kalau gitu dari mana dia tahu? Ya, cuma ada 2 kemungkinan. Oke, yang pertama antara Ahia yang bocor, atau Yerobeam yang gembar-gembor. Dan kalau kita baca lagi di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 26. 26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zeruah, seorang janda, memberontak terhadap raja. Jadi di sini pemicunya. Setelah Yerobeam menerima bukan perintah ya sebenarnya, kayak nubuatan bahwa dia akan menjadi raja selanjutnya, dia nggak tinggal diam. Dia nggak tunggu akan bagiannya. Tetapi he takes things to his own hands. Dia bilang, karena nanti saya jadi raja, kenapa nggak sekarang aja? Lagi pula toh semua orang pasti mati kan, maka Salomo memberontak, Yerobeam memberontak terhadap Raja Salomo. Gimana menurut kamu tindakan Yerobeam kali ini? Kalau kita mau bicara jujur kan, tadi Pak Pendeta udah bilang kan bahwa banyak sekali analogi yang terjadi yang dibuat oleh penulis antara Yerobeam dan Daud. Mereka sama-sama diangkat ketika ada raja yang berkuasa. Kedua, mereka dinubuatkan akan menjadi raja setelah kematian raja sebelumnya. Dan yang ketiga, mereka sama-sama ditekan. Tetapi alasan mengapa mereka ditekan itu sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena Daud pernah nggak kayak memberontak terbuka terhadap Raja Saul? Nggak pernah. Justru dia memilih untuk hidup dalam pelarian, pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, daripada dia terlibat di dalam pemberontakan langsung. Tapi Yerobeam nggak seperti itu. Bahkan ketika Salomo masih hidup, dia sudah ambil inisiatif. Jadi kalau menurut kamu apa yang dibuat sama Yerobeam ini masuk akal nggak? Enggak sih. Pernah nggak dengar istilah carpe diem? Pernah. Iya, dari film apa itu namanya carpe diem itu? Filmnya Robin Williams. Seize the day. Seize the day, ini kan kayak ini banget kan, kayak millennials banget kan, seize the day. Selagi ada kesempatan yang buat aja. Lu nggak usah perlu konsekuensi apa yang terjadi nanti. If it is your right, then you need to take it. By all means. Selama itu sudah menjadi hak lu, ya kenapa lu harus nunggu? Dan ini yang terjadi kepada Yerobeam. Dia mengambil inisiatif, dia bertindak sesuai dengan insting politiknya. Dan dia itu mempunyai kekuatan untuk berbuat demikian. Ya karena dia tadi pemimpin dari suku-suku yang berasal dari keturunan Yusuf, dan suku Efraim itu merupakan suku terbesar pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi kemudian sama Yerobeam setelah dia memberontak? Dia mau dibunuh. Apa? Mau dibunuh. Dia mau dibunuh sama Salomo, dan kemudian apa yang terjadi? Dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke Mesir, dan dia tinggal di sana sampai Salomo meninggal. Jadi dan uniknya adalah kalau kita baca di kitab 1 Raja-Raja 11 ini, kebanyakan musuh-musuhnya Salomo, begitu mereka terdesak, mereka pasti lari ke Mesir. Jadi itu kayak surga musuh-musuhnya lah. Sedangkan Mesir ini sebenarnya adalah bapak mertua dari Salomo juga. Jadi ini banyak kayak kejanggalan sih dalam cerita ini, yang gimana mungkin kayak rajanya itu kayak menerima dia memberikan suaka politik kepada musuh-musuh dari
dari mertuanya, menantunya sendiri. Tapi ini yang terjadi. Dan setelah Salomo meninggal, barulah Yerobeam kembali ke Israel dan merebut tahta kerajaan dari Rehabeam. Nah, jadi kalau dari Rehabeam kayaknya kita nggak perlu masuk ke sana ya, nanti kita bakal agak lebih jauh. Tapi akhirnya dia menjadi raja. Kemudian kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25. Oke, 1 Raja-Raja 12 ayat 25 dengan judul Yerobeam memulai ibadah baru. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Nah, jadi setelah Yerobeam menjadi raja, dia nggak tinggal diam. Kita tadi lihat kan bahwa latar belakangnya itu adalah seorang pegawai konstruksi. Dan dia adalah seorang yang tekun dan berdedikasi tinggi. Dan kita saksikan bahwa ia memperkuat Sikem yang merupakan ibu kotanya, dan dia juga memperkuat Penuel. Dia tidak saja meningkatkan kemampuan bangsa Israel secara militer, tapi dia juga memperkuat teritori-teritori yang dia telah miliki. Oke. Dan menurut Pak Pendeta pribadi sih, ini merupakan aspek kepribadian dari Yerobeam yang perlu kita tiru. Dia kerja memang orangnya. Dia berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dia. Ya, biarpun memang dia menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi masalahnya dia nggak berhenti di situ saja. Kalau kamu baca lagi di dalam pasal-pasal selanjutnya mengenai kehidupan Yerobeam, dia justru menciptakan suatu peribadatan yang baru. Kenapa dia berbuat demikian? Kenapa dia perlu buat sistem peribadatan melalui lembu emas? Satu dia tempatkan di Dan, satu lagi di Betel. Itu ujung ke ujung itu. Oke, dua ekstrim berbeda dari kerajaan. Di mana dia berkata bahwa lembu emas inilah yang akan menjadi pengganti dari Yerusalem. Dan kemudian dia menunjuk imam-imam baru untuk menjadi pemimpin keagamaannya. Dan setahun sekali akan ada perayaan. Dan pada perayaan ini Yerobeam yang akan menjadi imam besar dari upacara itu. Pertanyaannya, kenapa Yerobeam harus berbuat demikian? Karena dia takut bangsanya balik ke Rehabeam. Oke. Karena Yerobeam takut bangsanya akan kembali lagi. Kita masih ingat kalau kamu baca lagi pasal itu bahwa memang mereka setahun sekali mereka masih tetap pergi ke Yerusalem untuk berbakti. Setahun sekali bangsa Israel. Jadi Yerobeam itu kayak bimbang. Ini orang gimana sih kok udah pisah tapi tetap saja kayak ada afiliasi itu malah ke Yerusalem. Yang notabene merupakan tempat peribadatan dari orang-orang Yehuda sebenarnya. Jadi dia membuat satu sistem peribadatan yang baru untuk memberikan identitas yang berbeda kepada orang Israel. Oke, jadi ini memang dia adalah orang yang sangat oportunis, sangat pragmatis. Dia tahu apa yang bisa mengendalikan rakyatnya, yaitu keagamaan. Dan dia percaya bahwa dengan sistem keagamaan yang telah dia tetapkan, maka orang-orang tidak akan tidak akan ada rasa haus lagi tidak ada pengingat lagi kepada apa yang Tuhan telah lakukan sebelumnya di masa lalu. Oke, gimana sejauh ini tentang Yerobeam? Masih dipahami. Jadi karena agama itu kan yang menjadi pengikat masyarakat kan. Dengan diciptakannya agama baru, Yerobeam berusaha agar ia mengendalikan semua orang. Dan dia buat dirinya sebagai yang terutama. Gimana Gin, sejauh ini? Menarik, dia memang please people ya dari namanya. Ya, dari namanya tadi kan dikatakan bahwa dia itu memang orang yang dikagumi. Dia mengangkat prioritas semua orang. Tapi di balik itu dia juga ingin mengangkat prioritas dirinya sendiri. Tadi Tuhan berkata kalau aku akan mengangkat kamu. Oke, aku akan membuat kamu menjadi raja. Tapi kamu harus bergantung sama aku. Kamu harus bersandar sama aku. Tapi dengan tindakan Yerobeam untuk membangun satu sistem keagamaan, dia bersandar nggak sama Tuhan? Tidak sama sekali. Artinya apa? Ya, sebagai manusia kita pernah nggak berbuat kayak seperti yang dibuat sama Yerobeam? Pasti. So tahu ya. Banyak so tahu. So tahu lagi terus apa lagi kira-kira? Selain so tahu. Menganggap dirinya lebih hebat. Menganggap dirinya lebih hebat. Dan juga sebagai seorang pendeta, kadang-kadang kita juga punya kecenderungan untuk bersikap yang sama, di mana kita membuat diri kita sebagai model utama. Orang-orang harus mengikuti apa yang saya katakan, harus mengikuti prinsip yang saya ucapkan. Bukan lagi Tuhan, melainkan lembu emas itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kultus lembu emas yang
yang dibuat oleh Yerobeam itu mengingatkan kamu sama kejadian apa? Masih ingat nggak? Dari mana ide lembu emas itu? Dari Aaron, Apa? Harun. Musa Harun. Dari Harun sebenarnya. Hmm. Dan ada dua pendapat cendekiawan Alkitab mengenai ini. Yang pertama adalah Harun ingin supaya mereka menyembah lembu emas. Dan lembu emas itu merupakan dewa dari Mesir. Tapi yang kedua adalah ketika Harun menciptakan lembu emas, dia berkata seperti ini. Besok adalah hari raya Tuhan. And behold your God. Dia tunjukkan kepada lembu emas. Nah, cendekiawan yang kedua mengatakan bahwa lembu yang mereka sembah itu bukanlah patungnya sebenarnya. Karena dalam tradisi ancient Near Eastern atau budaya Timur Tengah kuno, lembu emas itu hanyalah kendaraan raja. Jadi ketika Musa berkata, Harun berkata, behold your God, yang mau dia tunjuk adalah bukan lembu emas itu, tapi patung lembu emas sebagai kendaraan dari Tuhan yang tidak terlihat. Jadi memang ini kayak gimana ya? Kita kembali lagi ke konsep sinkretisme yang terjadi sebelumnya. Ajaran lembu emas itu merupakan ajaran sinkretisme yang dibawa oleh Yerobeam dan dipadukan dengan ajaran-ajaran kuno Kanaan yang lainnya. Karena lu kan temukan kata-kata mengenai bukit-bukit pengorbanan, dan tradisi-tradisi persembahan yang telah dilakukan oleh orang Kanaan. Jadi beberapa agama merupakan agama campuran. Dan kadang-kadang agama campuran ini lebih menarik daripada agama-agama yang resmi. Jadi orang-orang itu terkadang seringkali, ya biarpun mereka setiap hari Sabat itu pergi ke gereja, tapi masih banyak kayak pola pikir mereka, cara mereka berperilaku, cara mereka bertingkah terlalu dipengaruhi oleh dunia. Mungkin bukan kita nggak berbicara mengenai sifat-sifat negatif ya. Tapi contohnya lah, pernah nggak dengar kayak orang Advent pergi ke dukun? Pernah nggak? Nggak pernah lo ya? Pernah. Oke. Yang anaknya sakit dia pergi ke dukun. Atau waktu itu Pak Pendeta pernah di satu tempat itu ada orang kerasukan. Ini di dalam konteks lingkungan Advent ya. Terus tiba-tiba ada seorang ibu. Dia Advent juga. Sini Pak, saya langkahi dulu orang itu 7 kali. Dengan harapan bahwa setannya pasti keluar. Itu kan bukan ajaran kita. Tetapi ajaran-ajaran sinkretisme inilah yang diperkenalkan oleh Yerobeam dan diperkenalkan juga oleh setan kepada kita. Agar kita kehilangan pandangan dari Tuhan yang sejati. Jadi dari mana kita bisa membedakan ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang palsu? Simple. Ajaran yang palsu itu selalu membuat manusia sebagai sumber utamanya. Dan ini kita dapatkan di dalam upacara lembu emas. Di mana Yerobeam menjadi yang terutama. Jadi dia gunakan kekuasaannya untuk menipu orang. Dia gunakan kekuasaannya itu untuk memperdaya kehidupan rohani orang. Kalau ada orang ataupun dia seorang pemimpin agama yang justru mengarahkan dirinya sebagai contoh yang terutama, I don't think that's biblical at all. Begitu. Baik, Pendeta. Wah, keren banget kayaknya. Bukan cuma dari sudut pandang Yerobeam, tapi aku bisa lihat dari sudut pandang lainnya. Yang sebenarnya ternyata jauh lebih keren dari apa yang kita cuma baca di sini. Baik, teman-teman, karena kita mau buat teman-teman lebih berpikir lagi apa yang akan kita bahas berikutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Faith. Kembali lagi login di Fitbook, What's on your mind? Nah, Pendeta, aku ada pertanyaan. Tadi kan kita udah bahas bagaimana Yerobeam sudah membuat ajaran baru ya. Sistem peribadatan yang berbeda. Betul, sistem peribadatan yang berbeda. Tapi di cerita kalau kita baca lagi, ada saat dimana anaknya meninggal, kemudian Yerobeam mencari Nabi Ahia lagi. Kira-kira kenapa ya, Pendeta? Kan itu memang kayaknya ironis banget ya. Karena dia kan udah jadi imam sendiri. Dia udah punya tata peribadatannya sendiri. Dan otomatis ketika kita berbicara mengenai agama yang kita miliki itu harus mempunyai jawaban dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Iya kan? Kalau gitu kenapa dia masih mencari Abia? Itu pertanyaannya. Mungkin karena dia tahu, yang pertama itu karena dia tahu bahwa agama dia itu penuh dengan kebohongan. Yang kedua mungkin dia tahu karena Abia lah yang
mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan anaknya. Hmm. Ya tadi kalau kamu baca di dalam 1 Raja-Raja 14, Oke. coba baca ayat 1 sampai 2. Oke. Sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini." Kemudian ayat 3, bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu. Dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Oke, jadi itu dia agak-agak ngerasa nggak kayak ada perbandingan di situ. Pertama dikatakan pergilah ke Silo karena di sana ada seorang nabi, dan nabi inilah yang telah memberitahukan aku untuk menjadi raja. Kemudian bawalah kismis dan makanan-makanan lain karena dia tahu apa yang akan terjadi kepada anak ini. Jadi dia melihat Nabi Ahia itu sebagai nabi yang mempunyai pengetahuan ilahi. Dia akui itu. Dan sama seperti Ahia membuka pelayanan Yerobeam sebagai raja, maka kayak fitting banget gak sih tiba-tiba Yerobeam itu di akhir masa pemerintahannya dia justru berkonsultasi dengan nabi yang sama yang telah mengurapi dia. Dan di awal-awal itu sepanjang pemerintahannya Yerobeam gak pernah mencari Ahia. Gak pernah, sama sekali enggak. Sebelum ia menjadi raja dia hanya ketemu gitu aja. Kemudian tiba-tiba Yerobeam membuat pemberontakan inisiatif sendiri. Kemudian dia lari ke Mesir tanpa bertanya kepada Ahia. Dia kembali ke Israel dan memulai pemberontakan tanpa bertanya kepada Ahia. Dan dia menginstitusikan agama yang baru tanpa bertanya kepada Ahia. Dan ketika semuanya jadi berantakan, barulah dia kembali ke Ahia. Oke, jadi gimana ya kalau aku lihat ya? Satu kata untuk menyimpulkan siapa Ahia: pragmatisme. Dan kalau kamu dengar kata pragmatisme, apa yang muncul dalam pikiran? Seperti apa sih orang yang pragmatis? Memiliki dia kayak percaya sama pikirannya sendiri. Bukan itu aja sih. Oke, coba mau Google dulu gak? Mungkin. Jadi kalau pragmatisme itu, orang pragmatis itu adalah orang yang kamu tahu gak istilah kayak the end justify the means? Ya. Akhir membuktikan segalanya. Everything that ends well is well. Kalau if it works, then it's okay. Dan pola pikir seperti inilah yang dimiliki oleh Yerobeam. Dia hanya mencari Tuhan kalau Tuhan itu adalah jalan terakhir. Ketika caranya dia nggak bisa, tadi benar kata kamu, kalau caranya nggak bisa, maka barulah pada waktu itu dia kembali ke Tuhan. Dan alasan kenapa dia berkeras di dalam institusi agama yang palsu adalah kenapa? Because it works. Karena terbukti kan bahwa sejak berdirinya negara Israel ini, karena satu lagi namanya agama negara Yehuda, bangsa Israel itu sekalipun nggak pernah mencoba kembali ke bangsa Yehuda, nggak ada pergerakan untuk bersatu. Kenapa? Karena sistem peribadatan yang didirikan oleh Yerobeam seakan-akan cukup untuk memberikan identitas baru dan keagamaan baru bagi orang Israel. Dan bahkan sepanjang sejarah kerajaan Israel justru Yerobeam lah yang akan menjadi kayak measuring point atau tolak ukur dari semua raja-raja yang akan datang. Jadi kalau dari sisi Yehuda, semua raja-raja itu akan diukur sesuai dengan kebaikan Daud. Tapi kalau di Israel enggak, semuanya itu akan diukur kejahatannya sesuai menurut tolak ukur yang dibuat oleh Yerobeam. Kenapa? Dia pragmatis. Dan ini alasan kenapa dia pergi ke Ahia. Dia melihat bahwa nggak ada jalan lain. Dan lihat deh, dia bertemu Ahia sendirian nggak? Enggak. Jadi siapa yang dia kirim? Istrinya. Iya, dan nyamar. Nyamar dan bawa sogokan lagi kan, kayak buah-buahan, bukan madu dan juga kue kismis. Iya. Kismis bukan tuh? Iya, kue kismis. 10 roti kue kismis. Jadi kelihatan dia itu mencari Tuhan bukan karena dia memerlukan Tuhan, tapi karena dia perlu benefitnya. Nah pertanyaannya, pernah gak kita berbuat hal yang sama? Pernah kita dalam kehidupan kita datang sama Tuhan bukan karena kita perlu dia, tapi karena kita perlu benefitnya. Dan bahkan ini terjadi ya bukan saja dalam kehidupan Yerobeam, tapi setiap dari kita.
Iya. Makanya ketika kita melihat kehidupan Yerobeam, kita mungkin merasa, gue nggak mungkin kayak gitu. Tapi mungkin loh, itu mungkin banget. Mungkin banget. Betul. Secara nggak disadari ya. Secara nggak disadari. Contohnya kalau berdoa lah. Gail pasti pernah ikut kan 10 hari berdoa di gereja kan. Itu biasanya ada berapa bagian tuh? 4. Ada apa aja? Adoration, confession, supplication, sama Thanksgiving. Thanksgiving. Nah, dari keempat bagian ini mana bagian paling panjang? Permintaan, Yang mana paling panjang? Yang paling pendek mana? pengampunan, Bukan. Thanksgiving, Adoration paling pendek. Kenapa? Karena Kenapa kita nggak bisa untuk adoration? Dan ini paling banyak komplain loh. Kebanyakan orang kayak kalau kita terlibat di dalam doa ACTS itu, kita paling sulit untuk berdoa adoration. Paling sulit. Kenapa itu kayak ada batasan kreativitas yang kita nggak punya. Okay. Kenapa? Why have we forgot how to adore? Karena kurang hubungan dekat. Ya, karena kita kurang hubungan dekat. Yang kedua, mungkin karena kita terlalu banyak meminta. Kita terlalu banyak meminta. Kita lupa untuk memuji. Apakah Tuhan itu perlu dipuji? Perlu nggak Tuhan untuk dipuji? Kalau menurut Pak Pendeta sih enggak. Tapi pujian yang kita ucapkan menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan. Yang nggak tahu kamu sekarang punya pacar gak? Aku nggak tahu ya kalau sekarang punya pacar atau enggak. Tapi pertanyaannya, kalau pacar kamu nggak pernah puji kamu, nggak bangga sama kamu, apa artinya? Kayak nggak sayang. Ya itu udah warning nggak sih kalau nggak pernah dipuji? Kamu cantik banget, kamu ganteng banget, kamu imut banget, kamu lucu deh, kamu humoris deh. Tanpa pujian nggak ada cinta. Kalau begitu, kenapa ketika kita berdoa justru lebih banyak permintaan daripada pujian? Jadi justru sebenarnya learning to adore is the first step of prayer. Belajar untuk memuji itu adalah awal dari doa yang sejati. Kita punya kemampuan untuk seperti itu. Karena kalau doa kita itu mengikuti doa Yerobeam yang bersifat pragmatis, we are not going anywhere in our spiritual life. Kita nggak ada bertumbuh sama sekali di dalam kehidupan rohani kita. Sama sekali enggak. Nah, jadi gimana sejauh ini? Dan uniknya adalah apa jawaban Ahia kepada Yerobeam? Jawabannya, apa yang terjadi kepada anak itu nantinya? Ayat 5. Ayat 6. Oke. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu." Oke, jadi di sini begitu istri Ahia masuk, istri Salomo masuk, Yerobeam masuk, Ahia langsung tahu, karena Tuhan udah kasih tahu. Kemudian setelah itu Ahia menyampaikan pekabaran yang sangat-sangat buruk, bahwa Yerobeam akan dihukum, keluarganya akan mati dibunuh, dan dari semua yang ada di keluarganya hanya anaknya inilah yang akan dikubur dan diratapi oleh orang banyak. Kenapa? Ahia berkata bahwa hanya anak inilah satu-satunya yang dikasihi di mata Tuhan. Okay. Isn't that a hard punishment? Itu keras banget kan? Semua keluarga itu pasti mati. Dan memang benar terjadi. Kayaknya 3 generasi kemudian segenap dinasti Yerobeam akan hancur berantakan. Semuanya kenapa? Karena dia nggak belajar bersandar sama Tuhan. Gimana? Banyak tamparan ya dari bagian bagaimana kadang kita memang lebih banyak meminta daripada berterima kasih. Jadi justru hubungan kita sama Tuhan itu cenderung bersifat pragmatis. Kita hanya mau apa yang kita inginkan. Kita nggak mau dengar apa yang Tuhan katakan. Jadi satu orang filsuf berkata, if your God never agrees with you, maybe it's not God whom you are worship. Kalau Tuhan Anda nggak pernah tidak selalu setuju dengan apa yang Anda minta, mungkin bukan Tuhan yang Anda sembah. Mungkin bukan Tuhan, mungkin diri Anda. Masalahnya adalah seringkali ketika kita berbicara mengenai doa, justru pembicaraan kita itu lebih ke arah kayak gimana sih supaya doa kita dijawab. Tapi justru doa Yerobeam berkata sebaliknya.
bahwa hubungan yang pragmatis bukanlah hubungan yang Tuhan inginkan. Kalau gitu, pelajaran apa sih yang kita bisa pelajarin dari Yerobeam sejauh ini? Kalau yang dari aku yang memang menampar aku itu bagian bagaimana kita kadang cuma mau minta saja tapi nggak berterima kasih atau adore. Tapi sisi positif dari Yerobeam apa nih? Work. Terus inisiatif. Yeah. Dia justru kadang-kadang inisiatifnya itu melampaui apa yang Tuhan kehendaki kan. Tuhan bilang sabar, tunggu sampai Salomo meninggal, maka kamu akan punya semua kerajaan. Tapi tiba-tiba sebelum Salomo meninggal dia udah buat pemberontakan. Ketika dia lihat bahwa rakyatnya itu masih ke Yerusalem setahun sekali, dia justru buat agama sendiri. Jadi inisiatif itu bagus. Tapi apakah inisiatif kita itu sejalan dengan Tuhan atau enggak? Itu kan pertanyaannya kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa yang menurut kamu yang kedua? Pragmatis. Ya, betul sekali. Dan ini adalah kecenderungan kita sebagai orang Kristiani atau juga pengikut Tuhan ya. Kita seringkali berpikir secara pragmatis. If it works, then it works. Kita nggak perlu mikirin dampaknya, kita nggak perlu mikirin konsekuensinya. It's okay. Contohnya nih, kamu kalau play SIM, kamu udah punya SIM sekarang? Kalau apa tuh namanya, nembak atau enggak waktu itu? Ini harus jujur atau enggak? Jujur atau enggak? Nembak dari Pak Pendeta juga waktu itu nembak. Dan kita nggak mikir itu salah atau enggak. Karena kadang-kadang kita punya mindset yang sama kayak Yerobeam. If it works, then it works. Dan kalau itu bekerja, kenapa kita nggak buat? Selama itu menguntungkan diri kita, toh semuanya juga berbuat demikian kan, toh semuanya juga membuat pilihan yang sama. Kalau semuanya berbuat demikian, kalau semuanya mengambil pilihan yang sama, kenapa kita harus berbeda? Coba kalau kita mau bicara secara jujur, kalau lu dalam posisi Yerobeam, apakah lu akan nunggu sampai Salomo mati? Enggak, kan nggak tahu juga kapan dia mati. Otomatis gua kan udah diurapin, masa gua harus nunggu? Jadi apa yang diperbuat oleh Yerobeam merupakan dosa kita semua, di mana kita seringkali ya mengambil inisiatif tanpa dukungan dari Tuhan, di mana kita seringkali bertindak pragmatis. Dan kenapa? Karena ya kita kan suka shortcut kan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya lo di supermarket, lo pilih antrian yang panjang atau yang pendek? Yang pendek lah, itu otomatis banget. Dan and that's the reason. Kita mau semuanya efektif, kita mau semuanya efisien tanpa mempertanyakan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Kita masuk ke yang ketiga. Pertama tadi, dia memang bekerja keras dan tekun, dia juga penuh inisiatif. Yang kedua adalah kok gue salah terus sih? Yerobeam. Yerobeam itu adalah orang yang sangat pragmatis. Dan yang ketiga adalah dia adalah orang yang, kita kembali lagi, insecure. Dia nggak yakin bahwa dia telah ditunjuk oleh Tuhan. Dan inilah alasan kenapa dia membuat peribadatan yang palsu. Tadi kalau masih ingat apa tadi nama, kalau kita berbicara mengenai arti nama Yerobeam tadi apa? People's content. People's content itu selalu ada konsep masyarakat ya. Dia ingin supaya dirinya itu disukai oleh masyarakat. Dia ingin supaya dirinya itu dicintai oleh semua orang. Dan apa yang terjadi? Semua policy-policynya dia ya ingin menguatkan. Dia untuk mereinforce, untuk menguatkan kepribadian diri. Jadi insecurity kembali menjadi persoalan di dalam diri Yerobeam. Dia gak sepenuhnya yakin bahwa Tuhan akan mendirikan dinasti yang kuat pada keluarganya. That's the reason why he take the initiative. Jadi memang berjalan dengan iman, mengambil keputusan itu bukan satu hal yang mudah. Kenapa? Because it takes faith. Hal yang sederhana aja lah. Kalau memang lu lagi pacaran sama satu cowok, atau mungkin gue pacaran sama satu cewek. Kemudian gue tahu nih kalau hubungannya gak sehat nih. Menurut lo perlu gak iman untuk memutuskan hubungan itu? Perlu gak? Perlu. Kenapa? Karena kita takut nanti kalau gue putusin bisa-bisa jomblo selamanya. Dan kadang-kadang menjadi jomblo itu kan lebih sakit kan daripada berada dalam
hubungan. yang toksik, stigmanya, baru perasaan rendah diri. Tapi ini yang Tuhan bilang, it's okay to take initiative as long as the initiative comes from God. Oke, kayak Ahia, dia ngambil inisiatif kok. Tuhan berbicara kepadanya untuk mengantisipasi masalah. Tapi yang dilakukan oleh Yerobeam adalah he takes matters into his own hand. Jadi untuk teman-teman muda yang ada di rumah dan juga untuk Gil, make sure that you are in step with God. Jangan melangkah lebih jauh, jangan melangkah lebih duluan, jangan melangkah di belakang juga, tapi in step. Kita nggak bisa membiarkan insecurity kita itu menjadi dorongan utama bagi kita untuk memutuskan sesuatu. Nggak bisa. Harus berjuang untuk percaya sama Tuhan. Seandainya Yerobeam percaya, keluarganya pasti nggak akan hancur. Anaknya pasti nggak akan mati. Dan anaknya inilah yang seharusnya menjadi raja selanjutnya dan membawa kedamaian kepada Israel. Tapi akhirnya dia meninggal. Dan orang-orang meratapi dia. Dari semua keluarganya hanya anak inilah yang diratapi dan dicintai, baik oleh orang Israel maupun oleh Tuhan. So, gimana sejauh ini pelajarannya? Begitu menampar ya, banyak banget insight-insight baru yang mungkin selama ini aku juga lakukan dan ternyata harus aku ubah gitu Pendeta. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pendeta atas pelajaran yang begitu indah dari Yerobeam. Dari sebenarnya mungkin karakter yang kita jarang dengar ya. Iya. Dari yang betul jarang kita bahas, tapi ternyata banyak banget insight yang bisa kita dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata manusia. Oke, mungkin Pendeta bisa tutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah Kau sampaikan. Bantulah kami Tuhan untuk berjalan bersama sebenarnya, sehingga setiap langkah yang kami ambil tidak akan menjadi langkah yang didorong oleh insecurity maupun ambisi pribadi, melainkan oleh kasih akan Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk memuji Engkau lebih banyak daripada memuji. Dan melalui pujian-pujian yang kami naikkan, kami dapat belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Engkau dengan ketulusan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini. Kiranya apa yang sudah kita bagikan bisa teman-teman bagikan juga kepada yang belum mendengarkan. Dan kiranya teman-teman bisa tetap setia dan semangat dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu, bila teman-teman memiliki pertanyaan atau permintaan doa dan request mengenai karakter yang akan dibahas selanjutnya, bisa saja langsung komentar di sosial media kita, Instagram, Facebook, YouTube, atau dalam aplikasi. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.